Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Tabrakan beruntun 4 kendaraan di jalan lintas Sumatera, 2 orang kritis. Peringatan Hari Pendidikan diwarnai masih ada bangunan sekolah yang rusak. Jalan menuju gerbang tol rusak parah. Perbatasan antara jalan rusak dengan jalan bagus ini berada tak jauh dari gerbang tol Waikenanga, Kabupaten Tulangbong Barat. Ya, para pengendara yang awalnya nyaman ketika melewati jalan tol terpaksa harus bersusah-susah saat melanjutkan perjalanan ke sejumlah kecamatan di daerah ini. Jalan rusak menuju gerbang tol Waikenanga sepanjang lebih dari 10 km. Di sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar dan menganga. Selain berisiko memicu kecelakaan, jalan rusak juga sering menyebabkan kendaraan rusak akibat terperosok ke lubang yang dalam. Parah nggak sih Pak jalannya Pak? Wah parah Mas. Kira-kira berapa kilo Pak dari sana sampai? Dari sini ke Bukapas ya, Iya. sekitar 6 kilo lah ada. Udah lama Pak rusak jalan ini? Parah, udah lama. Berapa tahun kira-kira Pak? Udah 2 tahun inilah ya nggak yang tolongan ini. Kalau arah ke tol juga rusak nggak Pak? Sama aja. Sama. Aku arah sini ke tol sama aja. Sejak kapan sih Pak kerusakan Pak? Udah ada setahun lebih kok. Kalau melihat kondisi jalannya bikin sakit perut aja jalan ini. Oh gitu. Kalau buat para sopir merugikan nggak sih Mas? Ya jelas merugikan. Apa yang dirugikan? Ya terutama tenaga kita kan. Coba kalau jalannya mulus kan enak kita jalannya. Waktunya. Meski rusak parah selama bertahun-tahun, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah sebab jalan ini juga penghubung ke Kabupaten Mesuji. Para pengendara dan warga mendesak pemerintah, khususnya Gubernur Lampung dan Bupati Tulangbong Barat, segera memperbaiki jalan ini. Mustaqim melaporkan dari Tulangbong Barat. Dua mobil angkutan barang ini bukanlah peserta off-road yang sedang berlaga, melainkan sedang terperosok di jalan rusak di Desa Labuhan Permai, Kecamatan Kuai Serdang, Mesuji. Bahkan truk tronton yang mengangkut batu ini rupanya sudah menginap selama 1 malam. Kedua mobil ini bisa dievakuasi dari jalan yang seperti sawah ini setelah dibantu warga dan perusahaan pabrik singkong yang menurunkan alat berat. Menurut warga, jalan yang rusak sepanjang lebih dari 3 km dan telah terjadi lebih dari 10 tahun silam, namun belum kunjung diperbaiki. Sebagian aspal di sepanjang jalan ini telah hilang, berganti tanah merah, dan saat hujan jalan jadi licin, sehingga sulit dilewati mobil dan motor. Seorang begal payudara di Lampung Utara, Senin siang ditangkap polisi. Tersangka berinisial AD adalah seorang anggota LSM yang menyambi sebagai wartawan media daring. Sedangkan korbannya adalah seorang kepala sekolah PAUD di Kecamatan Sungkai Utara.
Dalam pemeriksaan polisi, tersangka Ade mengatakan perbuatannya tersebut karena ia hilaf. Pembegalan payudara terjadi saat tersangka berpura-pura hendak mengkonfirmasi atau menanyakan masalah anggaran di sekolah yang dipimpin korban. Namun saat korban lengah, tersangka malah berbuat tidak senonoh. Tersangka ditangkap oleh warga yang mendengar teriakan minta tolong korban. Oleh warga, tersangka kemudian diserahkan ke polisi. Warga desa Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Waikanan, Selasa siang digegerkan penemuan sebuah granat nanas di rumah tua yang akan dibongkar. Tim Gegana Brimopolda Lampung langsung turun ke lokasi untuk mengambil granat dan menjinakkannya. Upaya penjinakan granat menyita perhatian warga, namun mereka hanya boleh melihat dari jarak jauh karena seluruh bagian rumah sudah dipasangi garis polisi. Setelah dievakuasi, granat dibawa ke kebun yang jauh dari pemukiman warga untuk diledakkan. Menurut pemilik rumah, granat nanas tersebut ditemukan di bagian bawah rumah panggung saat proses pembongkaran. Selain granat, ditemukan pula selongsong peluru. Diduga granat yang masih aktif ini peninggalan zaman penjajahan Jepang karena rumah didirikan pada 1940-an. Seorang pencuri motor yang bersembunyi di rumah orang tuanya di Terusan Lunyai, Lampung Tengah, Rabu siang diringkus tim khusus anti bandit Polres Tulang Bawang. Tersangka Rizky awalnya sempat berusaha kabur melalui pintu dapur saat mengetahui kedatangan polisi yang akan menangkapnya. Saat diinterogasi, tersangka sempat membantah tuduhan polisi. Dari penggeledahan di rumah ini, polisi tidak menemukan barang bukti apapun. Polisi kemudian membawa tersangka ke rumahnya di Manggala, Tulang Bawang. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita motor dan ponsel hasil curiannya yang belum dijual. Menurut polisi, tersangka Rizky ditangkap karena terlibat pencurian motor dan pembobolan rumah. Pada pertengahan bulan lalu, tersangka menggasak sepeda motor tetangganya. Sebuah rumah yang diduga dijadikan gudang penampungan BBM ilegal di Desa Candi Mas, Datar, Lampung Selatan terbakar pada Rabu dini hari. Kobaran api cepat membesar akibat banyaknya BBM jenis solar di tempat penampungan yang terbakar. Selain membakar bangunan, api juga meludeskan satu motor dan dua mobil pengangkut BBM yang parkir di depan gudang. Selain itu, api juga merusak tandon air milik warga di belakang gudang ini serta mobil damkar yang sedang memadamkan api. Kebakaran ini berlangsung sekitar selama 7 jam, sejak dini hari hingga menjelang siang. Beberapa kali sempat terdengar ledakan diduga berasal dari tangki kendaraan yang terbakar. Petugas damkar sempat kewalahan memadamkan api. Petugas damkar tidak mengetahui penyebab kebakaran, sebab pemilik gudang tidak ada di tempat dan warga sekitar tidak tahu asal muncul api. Sebuah keluarga di Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, masih mempertahankan usaha warisan sejak puluhan tahun lalu. Usahanya adalah jajanan tradisional bakmi cepit. Disebut begitu karena masih memakai daun pisang sebagai wadahnya. Menurut pemiliknya, Supriyanti, ia tetap mempertahankan usaha ini karena masih banyak peminatnya. Bahkan kini ia sudah memiliki beberapa pegawai perempuan yang kebanyakan adalah tetangganya. Dalam sehari mereka bisa membuat hingga 1000 bungkus bakmi cepit. Usaha mie cepet ini sejak mertua dulu, sejak suami saya dulu lahir udah bikin mie cepet. Saya hanya generasi penerus yang meneruskan bikin mie cepet ini supaya masih tetap lestari di Lampung ini. Oh, ini asalnya dari mana? Dari Jawa. Dari Jawa? Jogja. Oh, di Jogja? Iya, mertua dari Jogja terus ke Lampung langsung bikin mie cepet.
Bakmi ini tampilannya cukup sederhana, hanya mie kenyal biasa berwarna kuning dengan rasa gurih dan ditambah bawang merah goreng. Namun kelebihannya adalah dibuat tanpa pengawet. Selain Lampung Selatan, banyak konsumennya berasal dari luar daerah. Kebetulan aku karena jauh ya rumah aku dari sini, aku suka banget bakmi cepet ini, makanya aku kesini dan kebetulan memang keluarga aku suka banget bakmi ini dan keluarga aku juga pada datang dari Jakarta, dari Palembang, itu mereka suka banget ini untuk dibawa pulang ke sana. Oh, ini Mbak sengaja datang ke sini untuk memberikan oleh-oleh gitu? Iya, karena mereka suka banget sama bakmi ini. Penasaran, katanya tuh enak gitu loh, gurih. Makanya saya tuh langsung ke sini dan saya langsung mencoba dan rasanya tuh enak banget, gurih, kenyal. Sudah bertahun-tahun Supriyanti mengaku tidak menaikkan harga jual, yakni Rp1.000 per bungkus. Usaha ini akan tetap dipertahankan di tengah gempuran makanan impor demi mempertahankan makanan tradisional dan bisa membuka lapangan kerja. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.